Shalom guys, halo. Selamat malam. Welcome to Enjoy. Oke, gimana Enjoy people? Kabarnya? Aku sangat percaya kabar kalian pasti luar biasa. Ya, sebab kalian di dalam Yesus dan Yesus di dalam kalian. Dan kita lebih dari pemenang. Ya, April adalah April yang menyatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Masih ingat ayatnya ya guys ya, April lebih daripada pemenang, Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu dari terjemahan baru. Kalau dari Roma 8:37 dari IMB ngobrol, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Para pemenang bisa lambaikan tangan yang lebih dari pemenang. Oke, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul, kami bisa senangkan Engkau, kami bisa agungkan Engkau, kami akan tinggikan nama-Mu lebih dari segala-galanya Tuhan. Dan jamah kami, pulihkan kami, urapi kami semua Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap senangkan Engkau, haleluya, amin. Enjoy people yang ada di YouTube, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, nyalakan tanda lonceng. Dan sama-sama kita bangun di channel ini. Buat teman-teman Enjoy people yang ada di Instagram, setiap Senin dan Rabu kita akan kumpul bareng, worship bareng, menyembah bareng. Kita naikkan pujian, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damai hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Semuanya dong. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku
segenap hatiku ragu akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Sampai mau lebih dekat lagi sama Yesus. Oke, haleluya. Yesus sudah sangat dekat sama kita karena kita ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, men. Karena itu kita lebih daripada pemenang. Tinggal kita gimana mengimaninya, menghidupinya, dan menikmatinya. Semakin kita menikmati Yesus, semakin kita melekat sama Yesus, semakin kita intim sama Yesus, kita akan menikmati kebaikannya lebih lagi. Ada lagu lama yang sangat memberkati aku. Ya, judulnya Tutur Kata. Sama-sama yuk kita nyanyi buat Yesus kita. Haleluya. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, lembut di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ayo sama-sama nyanyi buat Yesus kita. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Semua dong. Lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
Kita siapkan hati kita, yuk. Kita mau menyembah Tuhan dan kita mau dengar firman-Nya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. 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 Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Sebab Yesus terlebih dulu mengasihiku. Sebab Yesuslah kekuatanku. Sebab Kaulah Tuhan, gunung batu perlindungan. Kaulah kota benteng kekuatan, menaraku, penjagaku, kekuatanku. Kaulah segala-galanya dalam hidupku. Layak Kau terima syukur, layak Kau terima hormat, layak Kau terima pengasihan.
layak kau terima kejayaan kedahsyatan. Tuhan, oh, 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 oh. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Bapa yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Bapa yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Bapa yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Bapak, selamat malam. Terima kasih buat malam yang indah kami bisa berkumpul pada malam hari ini. Urapi kami semua, beri kami hati, telinga, lidah seorang murid, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, biar firman yang kami dengar ini bisa betul-betul memerdekakan kami dan membuat kami lebih daripada pemenang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Siap dengar firman Tuhan pada malam hari ini? Amin. Yang siap sekali lagi lambaikan tangan. Yeay. Aku ngobrol masalah menang dari tipuan kuasa gelap atau iblis. Kalau kemarin Senin kemarin ya, aku ngobrol masalah menang dari si iblisnya. Ini sekarang dari tipuan. Kenapa aku ngobrol tipuan? Karena iblis sudah tidak berkuasa atas kita. Yang bisa dia lakukan itu hanya menipu, mengintimidasi, terus membuat fokus kita berubah dan sebagainya. Paling gampang iya, iblis hanya bisa itu. Dia tidak bisa mengalahkan kita, dia tidak bisa membuat kita masuk dalam neraka lagi, dia tidak bisa membuat kita dalam tanda kutip ya mengalami hal-hal negatif yang berasal dari dia. Tidak bisa lagi, karena kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Yang dia bisa, yang iblis bisa, yang kuasa gelap bisa adalah dia menipu kita. Kita buka ayatnya. Satu ayat yang keren ini. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di terjemahan IMB, Indonesia Modern Bible, ngobrol seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia, berdiri teguh dalam iman, karena kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di dunia ini juga mengalami penderitaan yang sama. Teman-teman tahu tidak kapan singa itu mengaum? Waktu ada mangsa di depannya
Dan waktu singa mau menyergap, dijamin singa tidak akan mengaum. Karena dia bergerak pelan-pelan. Nanti setelah ada kesempatan dia langsung lari, langsung mencengkram, langsung menggigit. Singa seharusnya gitu. Tapi waktu ada singa yang kepepet, tahu kepepet ya, dia terdesak. Mungkin ada pemburu banyak mengelilingi dia akan mengaum. Itu salah satu alasan kenapa singa mengaum. Dan sama seperti kuasa gelap. Ya, kuasa gelap dalam kondisi terdesak. Kalau dalam permainan catur nih, kuasa gelap tuh tinggal rajanya doang, yang lain sudah habis. Itu yang kuasa gelap, jadinya yang punya cuma seperti itu aja gitu. Dia hanya bisa mengaum, dia hanya bisa mengintimidasi, dia hanya bisa menipu. Terus gimana cara kita melawannya? Gampang nih, menang dari tipuan iblis itu ada di Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 13. Pasti sering baca. Ya, ini tentang perlengkapan senjata Elohim. Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 13. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh melawan tipu muslihat iblis. Tangkap ini. Agar kita mampu melawan tipu muslihat iblis. Iblis sudah nggak punya kuasa. Yang bisa dia lakukan adalah menipu kita, mengintimidasi kita, membuat kita salah sangka, salah perasaan, salah maksud, salah pengertian, dan sebagainya. Cuma itu aja. Ayat yang ke-12. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu, dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakan segala sesuatu. Kita lanjut di ayat yang ke-14 sampai 18. Berdirilah teguh, kencangkanlah ikat pinggang kebenaran, dan kenakanlah baju. Biarlah kakimu beralasan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan di atas segalanya gunakanlah perisai iman sehingga kamu mampu memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah tombak keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Berdoalah setiap saat dalam roh dengan segala doa dan permohonan, dan berjaga-jagalah dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Maaf. Perlengkapan senjata Elohim. Ikat pinggang kebenaran, baju jira keadilan, kaki beralasan memberitakan kebenaran, memberitakan Injil firman Tuhan. Yang perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh firman Tuhan, berdoa setiap saat. Ada 7 nih. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 7, terserah deh. Perlengkapan senjata Elohim, perlengkapan senjata surga ini, itu apa sih maksudnya? Paling gampang gini, kalau kita ngobrol masalah ikat pinggang kebenaran, baju jira keadilan, ya kan? Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, firman, berdoa setiap saat. Kalau kita ngobrol ini, ternyata ini ngobrol masalah apa? Bahwa kita diwajibkan mengenakan Yesus. Loh kok Yesus? Lah, ini Yesus, bukankah Yesus itu kebenaran kita? Karena Yesus kita dibenarkan. Nangkep ya? Bukankah Yesus itu keadilan kita? Tangkep men? Karena Yesus itu adalah kabar baik yang kita beritakan, atau Injil damai sejahtera itu. Yesus itu adalah perisai iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan pencipta iman, penyempurna iman adalah Yesus itu sendiri. Ketopong keselamatan, siapa keselamatan kita? Yesus men. Pedang roh firman Elohim, siapa sang firman itu? Yesus itu sendiri. Berdoa setiap saat, siapa yang namanya kita berdoa? Yesus itu sendiri. Kenakanlah Yesus, itu artinya kalian sedang mengenakan perlengkapan senjata Elohim. Dan puji Tuhan, ya, kita selalu mengenakan Yesus karena kita selalu dilingkupi sama Yesus. Karena kita di dalam Yesus, in Christ. Itu artinya kalian sudah punya perlengkapan senjata Elohim. Artinya kalian sudah siap
melawan tipu muslihat kuasa kegelapan. Dan kalian bisa menangkan itu. Karena itu Yesus ngobrol bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Karena kita sudah punya Yesus itu sendiri gitu loh. Kalau kita buka ayatnya di Roma pasal yang ke-13 ayat 14. Aku bacakan ya. Tetapi kamu kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah membuat khayalan untuk memuaskan hawa nafsu kedaginganmu. Wih, kenakanlah Yesus. Itu kata kitab Roma. Filipi pasal yang kedua sampai 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal yang keempat yang ke-7. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian dan akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. In Christ man. Dan kita sudah in Christ. Kita sudah di dalam Yesus. Ya, kita sudah mengenakan perlengkapan senjata Elohim. Jadi jangan takut, engkau lebih daripada pemenang. Engkau seharusnya tidak tertipu sama kuasa gelap. Kenakan itu ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil firman Tuhan, perisai iman, pedang roh firman Tuhan. Gak berhenti berdoa, gak berhenti bersafaat. Itu artinya kenakan Yesus. Dan kita sudah mengenakannya. Sadar bahwa kamu bisa tidak tertipu sama kuasa gelap. Sadar akan itu. Bergantunglah sama Yesus. Aku masuk poin yang kedua. Apa sih perlengkapan senjata Elohim ini artinya? Bahwa kita dipenuhi sama roh Tuhan. Aku buka lagi ya. Ikat pinggang kebenaran. Selain gambaran kebenaran adalah gambaran Yesus, Roh Kudus disebut dengan roh kebenaran loh. Baju jirah keadilan itu pribadi Roh Kudus itu sendiri. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Injil yang kita sampaikan, Injil dengan kuasa Roh Kudus men. Perisai iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan yang membuat kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan adalah pribadi Roh Kudus itu. Ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Tangkap ini ya. Jadi selain kita mengenakan Yesus, melekat sama Holy Spirit. Melekat sama Roh Kudus. Aku suka satu buku yang aku pikir sangat keren, yaitu Good Morning Holy Spirit, punya Benny Hinn. Dia ngobrol setiap pagi dia bangun, dia sapa Holy Spirit. Roh Kudus selamat pagi. Terus dia ngobrol sama Roh Kudus. Banyak kali kita anak-anak Tuhan lupa akan ini. Kita punya kesempatan untuk ngobrol sama Roh Kudus. Kita bisa mengenakan Roh Kudus. Kalau dalam bahasanya Paulus adalah kita hidup dipimpin sama Roh Kudus. Sehingga kita bisa menghasilkan buah roh. Kapan kita bisa tidak tertipu sama kuasa kegelapan? Saat kita dipenuhi sama Roh Kudus. Ingat, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita tidak akan tertipu. Selain kuasa gelap tidak bisa menjamah kita, itu janji firman Tuhan, kuasa gelap tidak akan bisa menipu kita. Karena kita dipenuhi sama roh Tuhan. Nangkep ya? Jadi waktu ada intimidasi, ada Holy Spirit dalam diri kita, menang kita men. Waktu ada tipuan dari kuasa gelap, ada masalah besar, ada tipuan sana tipuan sini, karena kita hidup dipimpin sama roh Tuhan, kita aman. Setiap langkah kita, setiap pemilihan keputusan kita melibatkan Roh Kudus. Itu akan membuat kita lebih daripada pemenang. Karena setiap langkah kita ada mukjizat yang terjadi. Setiap pemilihan keputusan kita itu dalam pimpinan Roh Kudus. Kalian sudah dipenuhi sama Yesus. Kalian sudah dilingkupi sama Yesus. Karena kalian in Christ. Yang kedua, kalian harus dipenuhi sama Roh Kudus. Buat teman-teman yang sudah punya karunia bahasa roh, tolong pergunakan karunia bahasa roh lebih banyak lagi gitu loh. Secara pribadi. Di jam-jam doa kalian, di waktu kalian pergunakan. Kenapa kita menggunakan bahasa roh? Artinya waktu kita menggunakan bahasa roh, kita membuat roh kita aktif. Manusia roh kita aktif sehingga manusia roh kita mudah untuk mendengar firman dari Holy Spirit, dari Roh Kudus. Roh itu penurut untuk kata firman Tuhan. Ya, semakin kalian banyak mengaktifkan manusia roh kalian dengan cara menggunakan bahasa roh, kalian akan semakin mudah mendengar suara Tuhan. Itu kunci. Kapan-kapan kita bahas masalah suara Tuhan ya. Aku masuk poin yang ketiga ini. Berdiri teguh, kencangkanlah ikat pinggang kebenaran, terus baju jirah keadilan, kasut kaki itu kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera.
perisai iman sehingga kamu memadamkan semua panah api si jahat, ketopong keselamatan, pedang roh, firman Tuhan, nggak berhenti berdoa. Tujuh ini juga ternyata menyatakan bahwa kita hidup oleh firman, intim sama firman. Guys, Yesus, Holy Spirit sering berkata-kata lewat firman. Jadi Bible yang kita punya, bacalah itu, dalami itu, mengertilah akan itu, hafalkan itu. Karena Roh Kudus akan banyak pakai itu untuk membuat kita seturut sama kehendaknya. Yesus akan sering pakai itu untuk membuat iman kita tetap menyala-nyala. Itu fungsi kita melekat sama Yesus lewat Roh Kudus dan lewat firman-Nya. Aku baca ayatnya ya. Intim dengan firman. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17. Sebab sejak masih kanak-kanak engkau sudah mengetahui kitab suci yang memberimu hikmat dan keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Firman yang kita baca memberi kita hikmat. Firman yang kita baca membuat kita beriman sama Yesus. Tolong tangkap ini. Masuk ke ayat 16. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberikan teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran. Supaya manusia Elohim menjadi sempurna dan melengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Firman itu akan mengubah kita. Membuat kita makin serupa sama Yesus. Membuat kita bisa mendengar suara Yesus. Dan firman itu adalah perlengkapan yang kita miliki untuk melakukan setiap perbuatan baik. Oke, nangkap ya teman-teman. Pada hari ini aku hanya meneguhkan ini. Kita sudah menang. Ya, kita lebih daripada memenang. Kita tidak cuma menang dari kuasa gelap, kita menang dari tipuan iblis. Caranya, kita sudah punya semua. Ada 3 hal tadi itu. Yaitu apa? Kenakan Yesus atau di dalam Yesus dan amin. Kita sudah dipenuhi sama roh. Ya, kita sudah dibaptis sama Roh Kudus. Ayo dipenuhi terus. Setiap hari minta dipenuhi. Minta dipimpin sama Roh Kudus terus. Ngobrol sama Roh Kudus. Intim sama firman. Mulai baca Bible lagi. Mulai punya ayat hafalan lagi. Mulai dengar khotbah-khotbah lebih banyak lagi. Karena di situ ada tuntunan Roh Kudus. Yang membuat kita tidak tertipu sama kuasa gelap. Kita bisa nahan emosi karena kita punya Yesus. Kita dipenuhi sama Roh Kudus. Dan kita sadar bahwa kita marah banyak kali akan mendatangkan dosa. Ada ayatnya. Kita pegang itu. Oh, kita menghadapi tantangan besar nih. Oh, kita bisa menang. Kita nggak akan terintimidasi sama kuasa gelap. Karena kita punya Yesus. Karena kita dipenuhi sama Roh Kudus. Ada janji yang kita punya dari firman Tuhan. Nangkap ya teman-teman. Oh, ada perpecahan nih di keluarga, di gereja kita. Atau mungkin di perusahaan kita. Ada masalah terpecah-pecah. Wih, kita tidak akan ikut-ikutan. Bahkan kita akan menjadi pembawa damai. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Karena kita punya Roh Kudus. Ya, kita ada firman bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Karena kita anak Elohim, kita akan membawa damai. Kita akan lakukan itu dan kita akan memberikan solusi karena kita tidak tertipu sama kuasa gelap. Nangkap sesuatu pada malam hari ini teman-teman. Ya, kita lebih daripada pemenang. Karena kita ada dalam Yesus. Karena kita dipenuhi sama Roh Kudus. Sehingga kita bisa berbuah roh. Dan karena kita intim sama firman Tuhan. Dapat sesuatu pada malam hari ini? Kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami sangat bangga punya Bapak seperti Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih dan kuasa-Mu yang melingkupi kami. Roh Kudus, bantu kami sehingga kami bisa tidak tertipu sama kuasa kegelapan. Roh Kudus, beri kami kerinduan akan intim sama firman-Mu, melekat sama firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami semua sudah berada di dalam Engkau. Tidak ada panas si jahat, tidak ada tipuan dari kuasa kegelapan, tidak ada intimidasi dari kuasa gelap yang akan menjamah kami karena kami di dalam Engkau. Jagai kami terus Yesus, berkati kami terus, dan kami siap
menjadi umat yang lebih dari pemenang dan jadi berkat buat sekitar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita tutup, kita naikkan satu pujian yuk. Buat Tuhan kita yang ajaib. Kita naikkan pujian ini. Bagaikan air ya. Tutur kata. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memeluk, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu tumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Yeay, ketemu Rabu besok aku ngobrol ya. Kita lebih daripada pemenang. Dan aku ingin lakukan kalian, apapun kondisi kalian. Kalian dalam kondisi terpuruk, kalian dalam kondisi gak enak, atau kalian dalam kondisi sakit, atau kalian dalam kondisi kekurangan, firman Tuhan ngobrol, kita lebih daripada pemenang. Atau kalian yang dalam kondisi menang, weh, selamat. Ya, kita lebih dari pemenang karena Yesus sudah mengasihi kita. Oke, aku ingin melepaskan berkat buat kalian yang dalam kondisi tidak enak atau negatif, dalam kondisi sakit. Aku ingin berdoa buat kalian. Bapak, ini kami Tuhan, kami sepakat buat kami enjoy people yang dalam kondisi tidak enak badan, sakit apapun juga, yang parah bahkan yang kecil apapun juga Tuhan, kami sangat percaya bilur-Mu Tuhan Yesus sudah sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kami berani nyatakan kami adalah lebih daripada pemenang. Buat kami yang punya masalah, punya tantangan yang besar, yuk kami bersama Engkau akan terobos itu. Ada mukjizat yang akan Kau sediakan. Karena kami lebih daripada pemenang, karena Engkau sangat sayang sama kami. Kami terima berkat dari Engkau Tuhan Yesus. Kami terima berkat dari Engkau Bapa. Kami terima berkat dari Engkau Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan enjoy terus dalam hadirat-Mu, dalam pelukan-Mu, dan dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat itu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke. Enjoy people yang ada di YouTube, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, share, nyalakan tanda bintang. Aku akan upload ini beberapa saat ke depan.
Terus buat Enjoy People yang ada di Instagram, ya Rabu besok kita ketemu. Aku ingin sampaikan tentang joy. Joy ternyata lebih daripada pemenang. Oke, sampai ketemu Rabu besok. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.